Halo semuanya, Halo semuanya. saya Roma, guru kimia di SMAK BPK Penabur, Eh, Singgasana. ya benar BPK Penabur Yang Singgasana. ini Nah, nama Bapak saya Josia. Bapak Josia. Ya, Josia. Nama saya Josia, guru geografi di SMA BPK Penabur Singgasana dan juga guru musik di dua-duanya, SMPK dan juga SMAK BPK Penabur Singgasana. Ya. Nah, kita ingin membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, berbagai macam isu, mulai isu pendidikan, Ya. atau misalnya hobi, kayak Ya. gitu ya, yang dekat dengan guru, dengan sekolah, dengan siswa juga gitu. Ya. Nah, untuk yang episode pertama ini, karena kita sedang menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan, kita di bulan Agustus nih ya, Pak Jos ya. Benar. Nah, kita berdua kemarin sempat kepikiran nih, kira-kira mau ngebahas apa ya. Nah, yang kepikiran kemarin untuk dibahas yaitu lomba-lomba yang biasanya diadakan saat 17 Agustus. Ya, benar. Atau saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Tapi berhubung sekarang kita sedang dalam masa pandemi, Ya. terus siswa juga nggak bisa datang ke sekolah, ya kan? Ya, Kita belajar secara online. Ya. Jadi nggak ada tuh pertandingan yang tatap muka, ya kan? Benar Kita mau sekali. berbagi nih. Kira-kira lomba-lomba apa aja sih yang seru nih waktu zaman kita masih sekolah gitu, Benar. yang pernah dialami. Nah, waktu Mr. Jos nih yang sering atau yang biasa mengikuti waktu zaman masih kecil sampai sekolah lah. Ya. Kira-kira pertandingan apa sih yang berkesan banget untuk Mr. Jos? Yang berkesan banget, kalau misalnya inget-inget nggak terlalu banyak inget ya sebenarnya, cuman kan pertandingannya biasanya di sekolah tuh. Yang saya masih inget banget itu balap karung, saya 2 kali balap karung, tarik tambang sekali, enggak, sekali ya. Dari SMP SMA itu yang saya alami itu. Kalau saya dulu sebelum di sekolah ikutan lomba-lomba seperti itu, Iya. biasanya di lingkungan pun ya misalnya di tingkat Iya. tetangga-tetangga kita ya, kayak RT berarti ya. RT, Di iya, RT pun selalu ada perlombaan-perlombaan nih, meskipun iya, benar. diadakannya biasanya udah mulai dari awal Agustus sudah mulai ada perlombaan kan. Iya, Setiap minggu, tiap weekend biasanya kan. Benar. Nah, kalau waktu untuk anak-anak tuh bermacam-macam, ada yang ngambil belut masukin ke botol. Oh, ada, iya, Terus ada yang masukin jarum ke dalam botol. Iya. Lomba balap kelereng, ya bawa kelereng kan. Iya, benar, Sebenarnya kalau yang saya lihat sih jadi kayak itu kayak orang tua cuma ngerjain anak-anak sih awalnya gitu ya. Iya, Karena lucu gitu. Iya. Kayak benar. kita lihat misalnya adik-adik kita atau anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun itu, yang 4 tahun 5 tahun, itu kan dia mungkin keseimbangannya masih agak kurang kan. Benar. Bawa atau balapan menggunakan sendok terus dikasih kelereng di atasnya tuh perlu effort yang tinggi gitu kan. Tepat sekali. Misalnya ini mau jatuh gitu. Iya. Kadang-kadang saking dia gemesnya dipegang si sendok sama ininya kan, sama kelerengnya. Padahal ngelanggar peraturan Ya, itu, padahal Pak. ngelanggar aturan gitu Iya, kan. iya. Atau ada yang udah kesel nangis ya. Iya, benar, Jadi kayaknya benar. tuh cuma cuma jadi ajang untuk orang tua ngejailin anaknya tapi dengan bumbu-bumbu lomba gitu. Iya. Meskipun ya emang jadi kayak membuat kebersamaan di lingkungan itu gitu ya. Benar. Saling bantu. Misalnya panitianya biasanya anak-anak mudanya nih nanti dibantu Iya. sama orang tuanya, mereka mendekor, mereka menyiapkan rundown acaranya, ya kan, pendaftaran segala macam. Benar. Ya kalau sebelum saya melakukan lomba-lomba itu di sekolah, di daerah tempat tinggal pun sering melakukan gitu kan. Tempat. Lalu pas di tempat sekolah biasanya gak akan jauh beda tuh dengan yang di lingkungan kan. Iya sih, kelereng kayaknya hampir semua setiap kali Iya, makan 17-an lomba ada makan ya. kerupuk kan. Lomba makan kerupuk. Itu pasti selalu ada kan. Wih, yang parah waktu saya masih SD itu makan makan kerupuk ya, itu kayaknya biasa ya. Iya, biasa. Lomba makan mie, tapi Indomie kan Indonesia. Oh, kan? oke. Indomie itu tuh benar-benar ditulisin Indomie, bukan merek yang Pip Mie ya. Oh. Itu tapi itu lucu-lucuan dari guru-guru, cuman
ya kita juga kita enak-enak aja kan. Ya semuanya Itu juga maksudnya pasti. lombanya gimana? Cepet-cepet makan sih. Jadi dikasih kalau nggak salah Indominya dua porsi langsung. Oh. Ya kan waktu zaman dulu saya nggak ingat apakah udah ada Indomie Jumbo atau enggak ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya baru-baru. Kayaknya baru-baru ya. Iya makanya kayaknya banyak banget itu Indominya tuh banyak banget. Dan si anak tuh harus habisin paling cepet beresin. Oh jadi dilihatnya waktunya yang paling Dilihatnya cepat waktu yang menang gitu. Tepat. Dan satu lagi, ini yang rada ribet kalaupun cepat juga. Apa tuh? Lomba makan es krim. Tapi es krimnya tuh simbolik banget. 2 rasa, strawberry merah kan, sama vanilla putih, pas kan merah putih ya. Itu ada waktu zaman saya SD, seriusan teman-teman. Jadi harus habis pokoknya. Harus habis tapi paling cepat. Paling cepat, benar. Dua-duanya sama kayak gitu aturannya. Seru juga misalnya waktu saya sekolah nggak kepikiran untuk yang kayak gitu. Nah, karena juga. Lebih banyaknya ya itu yang istilahnya masih agak tradisional, jadi kayak yang balap karung, balap lereng, benar. dan lomba makan kerupuk yang seperti itu lah yang mungkin memang itu perlombaan rakyat banget gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia ya. Itu benar, iya. Yang dari turun temurun udah dilakukan mungkin dari setelah kemerdekaan itu ada gitu acara itu kan. Karena seperti kita tahu biasanya kalau di hari kemerdekaan suatu negara pasti akan ada hari liburnya kan. Iya, benar. Nah, seperti itu kan. Nah, makanya di minggu-minggu sebelum hari kemerdekaannya pun bahkan sudah ada acara-acara ya. Iya. Ini lomba bakiak waktu itu saya waktu SD. Oh itu bakiak seru juga itu. Iya itu ramai banget. Lomba bakiak sama satu timnya berapa ya? 3 orang apa? Wah itu lumayan parah itu. Apalagi kan anak SD gimana ya? Iya. Apa namanya masih sukanya main-main sendiri, menang-menang sendiri ya sih. Jadi ya waktu itu nggak ngerti juga strateginya, nggak ngerti ya. Mungkin karena di kami tuh nggak ada yang 1 orang atau 2 orang gitu yang ngasih komando gitu. Jadi main betul. masukin udah gitu ya udah main. Salah. Tadinya komandonya gampang sebenarnya. Kiri kanan. Iya betul. Tapi lama-kelamaan kan kita nggak sabar juga ya ngeliat yang sebelah udah duluan gitu kan. Kiri kanan tapi kakinya kita ngomongnya kiri kakinya kanan. Tapi juga SD. Suka menyadari nggak sih setelah dewasa gitu ya. Beberapa lomba yang ada di perayaan kemerdekaan Republik Indonesia itu ada pesan-pesan tertentu yang sebenarnya cocok untuk atau berhubungan dengan perayaan kemerdekaan itu sendiri gitu. Contohnya kayak tadi ya yang lomba bakiak ya kan. Mr. Jos bilang kalau misalnya anak SD mungkin masih banyak yang udah ikutin saya gitu. Mereka belum nemuin gimana caranya biar kita juara, kita cepat. Tepat. Kerjasamanya seperti apa gitu. Seperti apa, iya benar. Jadi kayak bakiak nih berarti kita harus mau menentukan nih, yaudah siapa yang pegang yang kasih komando. Iya. Bagaimana kita kerjasama ya, seperti itu kan. Contohnya kayak yang bakiak. Terus apalagi ya kira-kira lomba yang ternyata punya pesan yang bagus gitu ya. Panjat pinang misalnya. Itu panjat pinang yang paling ini jelas, sih. Iya betul. Walaupun panjat pinang itu ya karena urusan keamanan, saya nggak pernah loh panjat pinang. Saya kalau lihat pernah, cuma kalau main saya nggak berani karena kayaknya kalau di susah sebenarnya. Tepat, kalau dimasukin ke sekolah kayaknya nggak mungkin. Ya nggak sih? Kayak guru juga nggak akan mau ngambil resiko sih. Tepat, benar. Tapi di RT, saya juga pernah lihat di RT itu kan hadiahnya banyak ya. Iya. Sebenarnya yang ngambilin kadang-kadang hadiahnya absurd juga hadiahnya. Iya, ada tempat pensil segala teman-teman. Apalagi ya, ada yang digantungin tuh ciki coba. Aduh, ciki mah tinggal beli di warung gitu kan. Iya. Tapi ya ada yang absurd gitu. Cuman yang saya lucu, ini agak out of topic ya. Kadang kalau di karikatur di media massa gitu kan. Suka sepeda lah di atas. Iya, sepeda, kulkas, TV. Gak mungkin banget. Karena cuma karikatur doang. Iya, karikatur doang. Ya kerjasama, itu. Gitu. Jadi memang ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh memang ya. Awalnya kan kalau masalah panjat pinang, suka orang ngira bahwa ya udah sendiri aja. Pinangnya satu, gitu kan, pohon pinangnya satu, sendiri naik ke atas. Ngambil yang dia mau gitu sendiri ya. Padahal kan udah jelas kan batangnya pinang itu kan licin ya. Itu bukan cuma licin tapi ditambah lagi dengan dengan sesuatu yang licin lagi. Nah, kadang-kadang malah dikasih minyak atau apa oli gitu, malah. Iya benar. Yang buat tambah susah gitu. Benar tepat. Nah, tapi orang-orang nggak pernah merhatiin bahwa nggak ada aturannya, cuman sendiri. Iya nggak sih? Nggak pernah kan ada aturan sendiri. Iya. Ya kalau udah tahu kayak gitu dan kalau udah nyadar bahwa itu nggak sendiri, ya bareng-bareng aja.
gitu. Malah harusnya udah direncanain ya. Iya, akhirnya kalau yang saya lihat, jadi itu memang permainan kerjasama. Jadi jadinya Tepat. Maaf kata lah ya, sampai kaki kan naik ke pundak. sampai kaki injek injek ke pipi lah, ke kepala. Iya, itu bukan hal yang nggak ada teman-teman, itu beneran ada gitu, yang sampai ke kepala lah. Iya, kepala dan kepala gitu di kepala gitu. Enggak, itu cuman semata-mata ya gara-gara udah sepakat bahwa ya ada yang berkorban. Mungkin kepalanya penyok, nggak mungkin ya kepalanya Nggak penyok sih, ya. cuma diinjek-injek Iya, aja sih. keinjek-injek kepalanya, pundaknya pegel memang. Tapi supaya dapat hadiah di atas. Dan hadiahnya kan banyak tuh. Ya udah, satu orang yang nyampe atas ambilin satu-satu Ya, kan, dibawalah betul. ke bawah. Emang itu jadinya Tepat. Jadi rencananya dinikmatin seperti itu bersama jadinya. gitu Iya. juga kan hadiahnya. ya jadi kayak maknanya tuh si Panjat Pinang kalau misalnya kita pikirkan lagi, mungkin kalau dulu Iya. waktu kecil ya cuma untuk senang-senang aja gitu ya. Benar. Cuma lihat oh lucu nih, ada orang jatuh, ada yang orang keinjek-injek kepalanya gitu Iya, kan. apalagi Tapi nonton kan. Ya cuma nonton doang kan Iya. padahal. Nah, tapi begitu dewasa begitu tahu oh ternyata maknanya ya lumayan dalam juga gitu bahwa Tepat. terkadang kita nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri gitu, apapun itu pekerjaan, terutama pekerjaan besar gitu ya. Benar. Nah, misalnya ya contohnya misalnya kayak mencapai kemerdekaan pun nggak mungkin cuma satu orang yang misalnya kita ngelawan penjajah, Iya, itu benar banget. satu orang yang melawan. Benar. Sementara yang dilawannya banyak sekali gitu. Benar. Atau bisa juga kita melihat kalau kita punya satu tujuan bersama, yang jadi tujuan bersama misalnya hadiah nih. Iya. Kita coba sendiri, wah susah ternyata. Iya. Hampir nggak mungkin kalau sendiri. Benar. Tapi begitu banyak orang yang mencoba membantu, akhirnya saling berkorban untuk mendapatkan hal yang dituju. Iya. Ternyata itu bisa gitu. Benar. Sedikit amplifikasi masalah yang berkorban itu ya teman-teman. Jadi memang dalam teamwork memang ada pengorbanan ya, mau tidak mau ya. Iya, Minimal pengorbanan waktu, ya nggak sih? Iya, betul. Mau nggak mau kamu harus ada di sana gitu kan. Dan untuk ada di sana kamu mesti spending waktu gitu kan, untuk meluangkan waktu atau menghabiskan waktu untuk mengerjakan bersama-sama. Betul. Itu juga udah pengorbanan. Terus kadang-kadang juga kan itu kan pundak lah jadinya, pegel dan segala macam. Ya. Ya memang ada hal-hal yang jadinya capek mungkin Iya, betul. gitu ya, atau risih atau apa. Iya, Mungkin bisa, karena bisa. berhubungan sama manusia juga. Tapi ternyata ketika dikerjakan bersama-sama dan untuk fokus mencapai suatu tujuan, nyampe loh tujuannya. Iya, nyampe benar-benar ya. Gitu, iya. Ya, jadi kayak di situ juga kayak ada pemaknaan misalnya tiang pinangnya itu adalah jalannya gitu Tepat. ya. Jalannya yang kelihatannya gampang tapi Iya. ternyata licin gitu. Iya, benar. Banyak rintangan gitu kan. Iya. Kalau kita mencobanya sendiri mustahil karena Iya, benar. kayaknya kalau ngelihat di perlombaan-perlombaan itu yang panjat pinang nggak ada yang sendirian bisa naik ke atas gitu. Iya. Kayaknya jarang banget ya. Minimal dia butuh 2 orang 3 orang untuk ya membantu dia menopang di bawah gitu. Benar. Dan terkadang kalau misalnya lihat ya kayak tadi kata Mr. Josh, Iya. di pundaknya diinjak, sampai kepalanya juga mungkin diinjak gitu kan. Iya. Ya sama, kita juga kalau misalnya kerja sama atau kita bekerja dalam satu tim, Iya. terkadang sampai kita ngerasa oke saya udah diinjak-injak ya. Iya, benar. Saya udah diinjak-injak ya. Wah, saya ngerasa tersinggung atau apa. Iya. Ya emang gitu ya sepertinya Namanya hidup juga kan. perjuangan dan hidup tuh ya. Tepat sekali ya kan, pasti ada aja kesulitan mah, pasti ada ada perbedaan atau selek pemikiran sama orang lain, pasti ada teman-teman. Jadi ya itu wajar gitu ya. Nah, dan Panjat Pinang mengajarkan kita akan hal tersebut. Ya gitu ternyata hal yang sederhana kayak panjat pinang aja kalau dipikir-pikir ternyata punya suatu makna yang bagus juga ya. Tepat. Kayaknya ya Tepat. cukup untuk episode 1 ini ya Mr. Josh. Ya cukup banget. Tetap pantengin terus karena akan ada episode berikutnya yang luar biasa dengan topik-topik yang juga luar biasa. Tadi kan udah bilang ada tentang edukasi lah, ada tentang hobi juga. Tapi poinnya adalah ketika kalian dengarkan ini, kami berharap bahwa teman-teman terhibur, ya dong. Kita juga ketawa-tawa kan tadi ya. Terhibur dan juga keep informed gitu ya. Jadinya terinformasi dan bisa tetap stay at home gitu. Ya betul. Ya itu yang Tepat penting. sekali. Oke. Sampai ketemu di episode Sampai ketemu. selanjutnya. Ya. Goodbye. Goodbye.